الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فلقد أنزل الله هذه الآية في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan taubat itu bukan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan sampai bila hadir maut kepada salah seorang dari mereka, barulah mereka berkata, sesungguhnya aku taubat sekarang. Dan tidak pula buat orang-orang yang mati padahal mereka kafir. Mereka itu telah kami sediakan baginya siksaan yang pedih. Hadirin ikhwatu iman, ibu bapak rahimakumullah. Ini masih nyambung dengan judul sebelumnya, ya, tawakal yang ke-132. Kalau judul yang sebelumnya, ketika pintu tobat masih terbuka. Tidak peduli sebesar apapun dosa orang, tidak peduli apapun yang pernah dilakukan oleh orang, bahkan sampai kemusyrikan sekalipun. Kalau di dalam salah satu surah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni an yushraka bihi, siapapun yang menyekutukan dirinya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru menyekutukan. Apalagi kalau ia menyembah yang lain tanpa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau musyrikan artinya ada syirkah. Syirkah itu artinya seperti ada yang sepadan, tandingan, sepadan. Tapi ada yang lebih parah lagi, mereka sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu paling parah. Lalu bagaimana dengan firman ini? La yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan pernah mengampuni siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada harapan selain daripada menyekutukan Allah, walaupun orang itu tidak tobat. Bisa dipaham Pak, Ibu? Kalau dosa dari syirik menyekutukan Allah, tidak ada harapan sama sekali untuk diampuni. La yaghfiru ayyushraka bihi. Sama sekali tidak akan diampuni. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada menyekutukan Allah, masih ada harapan untuk diampuni meskipun orang itu tidak tobat. Tetap masih ada harapan. Apakah diampuni atau tidak nanti oleh Allah? Nah, itu yang tidak tahu. Memastikannya dengan apa? Nah, di situ ilmunya.
Sekali lagi nih. Jadi ini seperti rancang bangun dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa secara garis besar dibagi dua. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua duna dzalika. Duna ada dua arti. Ada duna artinya selain, ada duna artinya di bawah itu bobotnya. Jadi selain syirik mesti bobotnya di bawah. Apakah ada harapan untuk diampuni? Kita belum berbicara taubat, belum. Syirik ditutup pintu taubatnya, tidak ada sama sekali. Kemudian dosa selain itu atau di bawah syirik selalu ada harapan untuk diampuni. Makanya ayat yang sebelumnya menyampaikan ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang pernah melebihi batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqanutu mir rahmatillah, meskipun kamu banyak dosa jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali syirik. Makanya ada harapan akan diampuni. Mengapa hadirin ikhwatul iman? Terus terang saja ada dosa yang membebani pikiran kita. Kan begitu dosa itu kan? Biasanya kalau dosa membebani pikiran kita, ada kepikir, terdorong untuk segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah semua dosa yang pernah kita lakukan membebani pikiran kita? Nu poho leuwih loba. Nu urang teu inget banyak. Adakah harapan untuk diampuni? Selalu ada harapan. Lalu muncul Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, membuat babut taubah. Kemarin kan sudah disampaikan kan? Babut taubah itu adalah salah satu pintu surga. Salah satu pintu surga yang akan masuk ke surga melalui babut taubah at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertobat. Itu yang pertama. Orang yang senantiasa bertobat. Jadi ieu mah bisa jadi dosana rajin, tobatna oge maafi musilah. Silahkan saja. Ya cina ustad mah titah nyieun dosa, sok we itu era mah itu. Iya kan? Jangan sampai nanti justru yang terakhir dari hidupmu itu adalah dosa alias su'ul khotimah. Tuh babut taubah. Atau ada orang yang bergelimang dosa. Membunuh saja sudah sampai 99 orang. Dengan tangan. Beda lagi kalau dengan macam bom atom pan set 100.000 terakagok pan eta mah. Tapi ketika di akhir hayat ia masih sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Tuh buatmu wahai yang banyak dosa tapi terakhir hidupmu taubat, pintu surga sudah menantimu. Babut taubah. Ada 8 gambar ayatnya. Atos disebutan hiji-hiji. Nah, bisi kada disebutan deui teh berarti ustad nganggap belet. Moal insyaallah di dieu mah. Ngan kitu wungkul barho teh. Barho. Lamun geus bubar kitu wungkul. Alhamdulillah ustad abdi mah cenah. Ti kapungkur ai diajar mah kamari tamu ngalayat. Jigana ayeuna ge hadir ye. Tamu ngalayat. Nah hanya ustad mah cenah anom keneh cenah geus loba ilmuna ari bapa mah cenah ti baheula. Ayeuna teh umurna 82 tahun. Ayeuna teh, tapi masih suka ceramah, suka naon. Ngan hayang loba ilmu kumaha carana sia? Hese teuing bapa mah tong seueur emutan bapa. Nah kumaha carana? Nasib geus we eta mah. Naon anu kitu atuh. Nasib rajin parantos, usaha parantos, tapi nu nyangkedna saeutik. Kitu panyakitna teh. Pan aya anu gancang apal, gancang poho.
Sebenarnya sim kuring tamata. Lamun ngapalkeun tara lila lah, tapi isuk pagi oge geus. Nya alhamdulillah. Alhamdulillah sakitu oge. Aya deui anu gancang poho hese apa. Tapi hadeun mati mun kana ieu mah kenang-kenangannya. Mungkin saya pernah menyampaikan bab poho ieu mah bab poho, ini bab lupa. Saya pernah satu ketika Allahu yarhamu Abah ya, Al Ustaz Haji Usman Salihuddin. Beliau lagi baca pusing. Lalu hampir anaknya yang lewat dipanggil. Ada adik saya, Jajat. Jat, adik, anu bah, pangneangankeun kacamata Abah. Gimana cenah cari-cari. Datang saya itu, "Wan, ningali kacamata teh Abah kacapanon?" Teu bah. Cing atuh pangneangankeun cenah. Lieur cenah maca ge eueuh kacamata mah gitu. Oh mangga tuh. Oh, kitab-kitab itu dibuka-buka, barangkali keselapkeun gitu kan, tersimpan di situ. Datang adik saya satu lagi, Alit, Ustaz Alit. Lid, cing bantuan tuh cenah. Neangan kacamata, cari bantu gitu kan. Adik saya ini rupanya apa bahasa kita? Nu kumaha cenah bah? Gitu kan ditanya, yang seperti apa? Teh anu coklat ya, anu aya konengan seutik di dieuna cenah. Nu jiga emas konengan. Eta sanes cenah bah, itu bukan yang dipakai. Ai heueuh cenah. Itu. Jangan suka menertawakan. Usia makin bertambah, daya ingat juga makin berkurang. Makanya sungguh sangat disayangkan yang usianya masih muda-muda tidak diisi sebanyak-banyaknya karena ia sedang mampu-mampunya untuk menerima pengisian yang lebih banyak dibanding dengan sudah begini kan. Sayat-sayat teh meuni hese beleke. Geus alhamdulillah apa leos kali itu naon tadi teh? Naon tadi teh nya itu. Kakara ngaleos bieu teh. Itulah hadirin iman ya. Nah, jadi meureun pada ieu cenah Abah mah ieu jilot ngaji pakokolot. Nah, bagi yang mengaji kakokolot dan itu umumnya umum sekali itu tidak perlu ada penyesalan. Yang penting walakas sa'atul lati anta fiha. Saat ini Anda masih diberi umur, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dah, pintu taubat. Hadirin ikhwatul iman, menurut ayat ini kapan pintu taubat tertutup? Kalau judulnya pintu taubat tertutup sudah. Ada yang usul jangan tertutup sudah atuh, pintu tobat sudah tertutup. Ada lagi yang usul sudah tertutup pintu tobat. Ada lagi yang usul tobat pintunya sudah ya cok we eta mah silakan ya. Judul mah bebas lah. Yang penting maksudnya pintu tobat tertutup. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Ini sungguh sebaliknya dengan ayat yang sebelumnya. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyi'at bijahalah. Pakai kata-kata bijahalah. Tsumma yatubu min qarib, tapi setelah berbuat dosa tidak lama dari dosanya ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapankah? Kan kalau qarib itu relatif. Ba'id itu juga relatif. Seberapa dekat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang untuk masih punya kesempatan seberapa dekat? Min qarib. Bahasa Al-Qur'annya min qarib. Rupanya yang dimaksud min qarib itu inilah dia batasnya. Min qarib deh. Dalam ukuran kita bisa durasinya pendek sekali, rada pendek, rada panjang, panjang bisa untuk ukuran kita. Tetapi untuk Al-Quran semua itu adalah min qarib. Maknanya bisa sehari, seminggu, sebulan, setahun, sewindu, dan seterusnya. Selama apa? Hatta idza hadara ahadahumul maut,
sehingga ketika telah hadir kepada mereka salah seorang dari mereka maut. Satu itu. Itulah yang dimaksud dengan habis masa qarib bagi dia. Yaitu hatta idza hadara ahadahumul maut. Qala, barulah ia berkata, inni tubtul tobat ya Allah, aku betul-betul menyesal dan sekarang aku benar-benar bertobat. Kapan itu kejadiannya? Pada saat malaikat Ijrail yang gaib telah menampakkan wujudnya kepada orang yang akan mati. Datang Ijrail, terlihat oleh orang yang mati, set, pintu tobat tertutup. Itu namanya terlambat sudah kau datang padaku. Itu kan sudah satu itu. Yang kedua, walalladzina yamutuna, dan tidak juga orang-orang yang mati wahum kuffar, dan mereka masih dalam keadaan kafir. Jadi ini yang disebut dengan non-Islam, non-Muslim. Selama orang itu Islam, hadirin ikhwatu iman, makanya ada pertanyaan, bagaimana ada orang yang mati dalam, orang Islam mati dalam keadaan maksiat. Contohnya, ada orang yang mencuri, ternyata dia mati pada saat mencuri itu, tapi dia orang Islam. Adakah orang Islam yang mencuri? Ada? Ada. Apakah dengan mencuri ia jadi kafir? Tidak. Karena pintu pembeda yang paling jelas adalah la ilaha illallah. Ya, makanya itulah Allah itu la taqanutu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap mendapatkan rahmat Allah. Termasuk kita, apalagi kalau kita jadi dai, gitu kan? Jangan pernah putus asa. Seburuk apapun sebetulnya, siapapun di hadapan kita harus mad'u. Siapapun adalah harus menjadi objek dakwah supaya kita bisa melihat orang yang akan didakwah itu lebih objektif. Ya, mata lamun orang arek jadi dai, nah, kalau mau berpolitik, politiknya yang pas. La syarqiyah wala gorbiyah, jangan ke kanan, jangan ke kiri, gitu kan? Hendaklah ia berada di tengah-tengah untuk memberikan objektivitas kepada umat. Supaya kita selamat, jangan sampai justru ongko kiai ajengan tapi gawena ngan kagusur gusur. Kau mau barijeng dari masogokan mak ber tamat mah. Tos we hatam. Kenapa? Kalau pilpres 5 tahun, Pak. Duit nama sampai 2 PBA, tapi sora teu meunang robah di talian we. Itu berarti karakter dai pada dia sudah digadaikan. Tamanan qalila, enggak ada besarnya keduniaan itu. Enggak ada besarnya. Semua akan diakhiri dengan penyesalan. Jadi itulah supaya berdiri atau duduk di tempat yang tepat sehingga melihat siapapun sebagai mad'u. Tah eta mah biasana sorana tarik, lempeng gitu kan? Terus sesuai dengan siratal mustaqim. Kemudian yang pertama ayatnya nih, penjelasan. Salah satu contoh kasus dari orang yang telah nampak kepadanya malaikat Ijrail. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduh. Ya. Maka kami biarkan Fir'aun lewat. Fir'aun ini manusia sombong, paling sombong, satu-satunya yang pernah secara terang-terangan mengatakan ana rabbukumul a'la fa'buduni, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau mau ibadah, menyembah, sembahlah aku. Sampai hari ini belum ada lagi yang begitu, Pak. Belum ada yang levelnya level Fir'aun itu kesombongan. Luar biasa. Lalu ketika dihadapkan pada satu peristiwa, inilah Fir'aun yang menyaksikan peristiwa mukjizat tapi tetap kafir. Dia, Pak. Padahal kalau melihat arti mukjizat
Innallaha azizun hakimun. Allah itu maha gagah, itu kan? Dan maha bijaksana. Apa arti maha gagah? Kalau sudah memutuskan tempatnya di mana, siapa orangnya, peristiwanya apa, waktunya kapan, siapa yang bisa membantah dan melawan? Tidak ada. Azizun. Ketika ia telah menetapkan hukuman, maka siapapun tidak akan ada yang bisa melawannya, karena ia azizun. Dan azizun adalah maha pembuat mukjizat. Jadi mukjizat ini hanya bisa dibuat oleh aziz yang memiliki sifat maha gagah. Baru diantara ciptaannya adalah mukjizat. Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, bahkan para nabi dan para rasul pun tidak bisa pesan, Pak. Tidak bisa mujizat kejadian sesuai dengan pesanan para nabi dan rasul. Mujizat semata-mata hadir dan datang di tempat dan waktu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu bapak bayangkan. Ibu bapak bayangkan. Nabi Musa dengan 60 jamaah. 60.000 jamaah. Ngabring, Pak. Dan ia baru dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala malam menjelang subuh. Keluar, ini sudah keadaan sudah tidak aman. Dakwah sudah tidak akan lagi bisa berkembang. Keluar hijrah. Maka mulailah keluar secara bertahap, akhirnya berkumpul di satu tempat. Berangkatlah mereka berjamaah dari Mesir, karena kan Nabi Musa tinggalnya di Mesir. Kemudian terus sampai akhirnya satu ketika mentok. Apalagi lautnya kan? Laut Merah. Karena ia bermaksud hijrah ke Palestina. Fir'aun dengan bala tentaranya, Pak, cek bahasa Sunda mah, tumbak siap dilempageun, panah siap dibelesatkeun. Naon deui, Pak? Pedang siap disamatkeun. Gitu. Acan garawak-garawakna dan nungudag mah pangga garawakna ge moal antosan sakedap ya moal apa mainnya aya nungudag bari nafsu juga gitu kan, pasti mereka berarti podaran oi beakeun oi tong disesakeun, pasti begitu, Pak. Apa yang dirasakan oleh orang yang dikejar tanpa kemampuan melawan, mentok di pantai yang tidak bisa, masa berenang berjamaah 60.000, gimana caranya? Sementara teriakan-teriakan mulai makin dekat, Pak. Kalau kita yang jadi ustadznya, yang secara bertahap pelan-pelan mendakwahi mereka, Pak, bayangkan ke Bapak. Setelah mereka ikut kepada kita, maka mereka bertanya, Ya Musa, ainal falah? Manakah bahagia yang kau janjikan? Gelombang lautkah bahagia itu? Makin mendekatnya pasukan Fir'aun kah bahagia itu? Ainal falah? Di situ Nabi Musa istighosah. Kade istighosah tong kusaha wae. Ya. Tong kusaha wae, jangan sembarangan kalau istighosah, karena istighosah adalah hak al-Imamul A'zam. Tidak bisa setiap orang istighosah begitu dihadapkan kepada peristiwa yang rumit, sulit, meresahkan, menakutkan, menggetarkan. Contohnya Nabi Muhammad di perang Badar kan? Di perang Badar. Perbandingannya adalah 1 lawan 3. Cek orang mah 100 lawan 300. 300 lawan kurang lebih 1000. Mereka lebih siap dengan persenjataan, dengan pembekalan dan sebagainya. Sementara orang Islam kan banyak yang baru masuk Islam dengan tingkatan iman dan mental masing-masing. Ada yang sudah terlatih, ada juga yang betul-betul baru dilatih. Bagaimana sikap Nabi? Nabi diam di kemah beliau, Abu Bakar, Umar sampai berkali-kali datang mengontrol gitu kan. Beliau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, jika kau habiskan pasukanmu di sini, maka siapa lagi yang akan melanjutkan dakwah ini? Seperti itu istighosah. Bukan sembarangan orang, Pak. Begitu juga Musa, istighosah peristiwanya. In tatrukuna fi hadza, Allahumma in tatrukuna fi hadza. Ya Allah, jika kau meninggalkan kami di sini, sama, Pak.
siapa lagi yang akan melanjutkan dakwah ini di muka bumi? Kalau Nabi Muhammad ditolong, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Anni mumidduhum bi alfin minal malaikati murdafin. Maka kami turunkan 1000 malaikat yang berbondong-bondong turun dari langit menghabisi kaum kafir. Sahanu bisa ngalawan malaikat, Pak. Hiji wae ge Ijrail bisa meresan. Gitu kan? Apalagi bi alfin minal malaikati murdafin, itu namanya baru istighosah. Ya jangan sembarangan, siapa-siapa diajak istighosah kok tidak percaya diri. Artinya istighosah adalah hak seorang pemimpin ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pada situasi yang menurut akal ini berat untuk dihadapi, silahkan ia sendiri menghadap Allah. Andalkan amal solehnya sendiri. Baru namanya istighosah. Jangan tim nasional sepak bola di penyisihan sudah unggul 4-1. Mau final istighosah dulu. Pak 3-0. Alhamdulillah saya tiba alik istighosah teh udah lain paranti ngatur skor sepak bola. Pak istighosah mamanya tuh handap teuing. Manya istighosah dipakai ngatur skor sepak bola sih. Itu namanya salah kaprah. Dengan doa biasa juga bisa kan? Kenapa harus dengan istighosah? Makanya saya curiga sedikit-sedikit istighosah. Sedikit-sedikit istighosah. Abring-abringan deh Pak. Ya itu. Makanya pahami dulu apa yang disebut dengan istighosah. Di kita kan ada doa biasa, ada secara umum saja kapan-kapan isinya sesuai dengan keperluan. Tapi ada doa yang kita lebih khususkan lagi di tempat atau saat ijabah. Kan lebih tuh ningkat tuh dibanding dengan doa-doa pada waktu yang tempat dan waktu tidak ada aturannya, bebas. Ada waktu sujud. Sesungguhnya posisi yang terdekat seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Fa'aksirud doa, ini saatul ijabah. Posisi ijabah silahkan sebanyak-banyaknya. Kan bisa diistimewakan dengan dimohonkan kepada Allah pada waktu sudah naik levelnya. Faqominun an yustajabalakum, lebih besar harapan lagi doa itu akan diijabah. Kan ningkat. Sekarang ternyata ada kejadian itu ini bisa Pak. Namanya kalau memang ini nazilah, satu peristiwa yang tidak terlawan Pak. Makan begitu. Kalau istighosah terlawan Pak. Bisa dipahami ya? Cuma situasinya membuat pemimpin galau, pemimpin resah, bahkan memberatkan hati, memberatkan pikiran. Maka silakan pemimpin itu yang istighosah. Bawahannya kerja Pak. Perang kan Nabi kan, sahabatnya kan? Nabi saja yang istighosah. Nah kalau sudah di luar kemampuan tetapi terus bahaya ini mengancam, membahayakan, merugikan, bahkan sudah merusak Islam dan kaum muslimin secara fisik, barulah kunut nazilah. Karena kunut nazilah adalah seperti bahasa orang mah senjata pamungkas. Kade ari gelut teh kakarader jero senjata pamungkas atau jual tamat depan urang. Mang ma alhamdulillah gelut teh tiba heula, wah cet habak itu ka mang. Nyeri teh cenah mang teh. Terus ku mamang kakara tak mang dihabak ku itu, tak gitu. Jadi mimiti itu habak ka mang, terus mang dihabak itu. Kumaha tuh mang? Ah mang teh ngagoler we cenah. Teh hararese. Itu hadirin dah. Ini Nabi Musa nih. Kemudian wajawazna bi bani Israil al-bahra, kami biarkan lewat untuk sampai ke laut. Nabi Musa ujiannya adalah idrib bi'asokal. Bayangkan ku hadirin. Apa bisa selesai masalah yang begitu berat, 60.000 kaum muslimin, rombongan Firaun makin dekat, solusinya tepira. Ini yang disebut dengan, mohon dipahami pelan-pelan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nih contoh yang paling tepat. Nabi Musa hanya diperintah untuk ittaqfattaqullaha mastata'tum.
Takwalah kalian kepada Allah, silahkan saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya pernah saya sampaikan, ibadah itu kalau kurang salah. Jadi paham kan? Ibadah itu kalau lebih pun salah. Namanya takalluf atau memaksakan diri, bahkan jadi bid'ah. Jadi yang pas saja sesuai dengan kemampuan. Kan yang paling gampang contohnya Pak, sholli qaiman. Qiyam rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa qiyam. Tidak sah Pak, karena dia ruknun min arkanis sholat. Tapi fa'in lam tastati', ketika kau tidak bisa melaksanakan rukun dengan sepenuhnya, turun Pak. Jadi faqaidan, silahkan kau laksanakan sambil duduk, karena memang kemampuanmu saat ini hanya sambil duduk tanpa dikurangi pahalanya. Itu yang hebat Pak. Wah cenah tekuat keneh Pak. Fa'ala janbin. Maka rukun syarat bagi dia turun levelnya dari qaiman menjadi qaidan, dari qaidan menjadi janbin, berbaring. Bagaimana kalau berbaring saja sudah tidak mampu? Panyangigir, aya nu kitu Pak, tapi eta mah duka roah usaha, roah Mang Uju juga nama. Manya aja jeung panyangigir. Nah, kemudian fa'at ba'ahum Fir'aun wa junuduh, Fir'aun dan bala tentaranya terus ikut menyusul. Karena apa? Baghyan wa udwan. Begitu kalau hati sudah busuk, begitu kalau hati sudah iri dengki, begitu kalau hati sudah dipenuhi dengan kesombongan. Bagian benci, hasud luar biasa, wa udwan sudah dipenuhi pikir dan hatinya dengan permusuhan. Makanya kalau diantara kaum muslimin Pak, ada doanya khusus. Kenapa? Sekali lagi, sejelek-jeleknya muslim ke surga Pak. Coba bayangkan, sejelek-jeleknya orang Islam ke surga Pak. Tidak ada orang Islam yang tidak masuk surga. Orang Islam yang beriman, yang berakidahkan la ilaha, madhab apa dia? Saya tidak peduli madhab apa-apa Pak. Bisa dipaham? Selama dia betul-betul berakidahkan la ilaha illallah, calon surga. Karena neraka heula moal. Nah, eta beda deuna teh beda. Saya mengatakan ke surga, bukan mengatakan tidak akan, beda lagi kan? Nah, sudah itu hadisnya sudah kan? Nanti juga bisa dibandingkan dengan ini, bahwa satu ketika hatta yab'asallahu rihan thayyibah, sampai nanti ada saatnya Allah akan meniupkan angin yang sangat baik, yang sangat harum. Fatawaffa kullu man kana fil qalbihi misqala dzarratin, atau misqala khordalin min iman. Semua meskipun segede kebul Pak, asal ada imannya, berakidahkan la ilaha illallah, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa fil ardi syirarun nas, sehingga hanya akan tersisalah di bumi ini manusia-manusia yang buruknya saja. Barulah akan kejadian kiamat. Can aya eta mah tak tenang we Pak. Aya nu singit-singit, aya kade angin, aya nah kada eta aja tapi sia singit ya angin boboy teh angin diutus tapi gitu Pak. Itu kan. Jadi tenang, bagi kita masih ada waktunya. Kiamat masih ada waktu Pak. Saya tidak akan mengatakan lama karena itulah relatif ya. Relatif. Kemudian hatta idza adarakahul gharqu, sehingga ketika Firaun sudah di tengah-tengah, silahkan Bapak Ibu bayangkan, fakana kullu firkin qattaudil azim, maka air itu bergulung ke kiri dan ke kanan, makin besar sehingga gunung air kiri kanan itu bagaikan gunung raksasa. Nabi Musa terus, ini yang disebut dengan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa sangka solusinya adalah berupa laut menjadi kering, bergulung ke kiri dan ke kanan, lalu dengan
nyaman dan aman Nabi Musa dan jamaahnya bisa terus menyeberang. Berapa ratus kilo Pak, sanes menyeberang juga ke Citarum Pak. Laut Merah nih, yang kita bicarakan Laut Merah Pak. Kabayang ku ibu bapak, laut itu kan makin tengah makin dalam. Berarti nun jauh di bawah Nabi Musa dan rombongannya berjalan. Bayangkan ku bapak, kalau bukan karena wa mayyattaqillah cek bari basana keheula anan meningkane keluar we tina Islam. Terus Pak berjalan. Firaun lalu bagian wa udwanan. Mereka sangat musuh, sangat benci, sangat dengki. Akhirnya ada yang mau kembali. Wah bahaya cenah euy. Badai bahaya ieu mah. Sia. Cek bahasa Sunda mah. Leutik burih, ngaplek jawer nganar, jangjang kumeoh meme, kumeok meme. Dibayar selain teh cenah. Ayo ke tengah. Aduh cenah kumaha? Aduh sok cenah. Akhirnya dengan kesombongannya mereka memaksakan diri berjalan di bawah gunung air raksasa. Bayangkeun ke ibu bapak. Ini karena wa mayyattaqillah, ini karena bagian wa'udwan. Itu bedanya. Makanya muslimin dengan muslimin apa ada doanya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Raufur Rahim. Ya Allah ampuni kami, ampuni orang-orang mukmin muslim yang telah mendahului kami, gitu kan? Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan pernah ya Allah engkau jadikan dalam hatiku itu ada kebencian, kedengkian, kotor hati lilladzina manu kepada orang yang sama-sama berakidahkan la ilaha itu Pak. Kenapa bisingke diuji nyolatan teh Pak? Nyolatan. Kata Nabi, idza shallaitum 'alal mayyit, bila kalian menyolati mayit, fa akhlisud du'a, maka ikhlaskanlah. Kalau untuk ibu bapak kita enggak usah disuruh-suruh untuk ikhlaskan. Kalau untuk istri kita tercinta, gak usah disuruh-suruh untuk ikhlas. Nyelamun mau teh heula itu gitu Pak. Untuk anak kita ternyata ada yang wafat lebih dulu, gak usah disuruh-suruh untuk ikhlas. Tapi bisakah kita masih ikhlas dengan level ikhlas yang sama ketika yang disolatinya adalah orang yang bermasalah dengan kita Pak. Di situ mengapa ada pintu surga, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina anin. Nah, coba ibu bapak yang ya, kan bae nang tungai nyeri-nyeri genya ya coba. Ada ini jenazah Pak, sementara ada masalah, pernah menyakiti, pernah mendalimi. Allahu Akbar. Doanya apa Pak? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mad. Ieu mayit urang hewa. Bagaimana itu Pak? Masa mau gini Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu, heureuy ketang. Allahumma gfir warhamhu, henteu ketang. Ulah Pak. Ikhlas we ngadoa mah. Di situ ujiannya. Mengapa kita pun sering-seringlah berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, hilangkan dan bersihkan, jangan sampai pernah ada kebencian kepada sesama muslim. Kakapir wae ge Pak, jangan benci kepada dirinya. Bisa jadi tetangga. Ternyata dalam hubungan sehari-hari baik kan? Biasa. Rasulullah saja sawahnya digarap oleh orang Yahudi. Hasil panennya untuk Yahudi 50% sebagai penggarap, untuk Rasulullah 50% sampai sebagai pemilik tanah. Maka akad ini berjalan, berarti maknya ngobrolnya dicarekan Pak. Ya kan? Karena kamu kafir, ayo kamu kerja pada saya. Tapi kamu kafir ya ke neraka ya. Pasti mual gitu Pak, biasa bisnis is bisnis gitu Pak. Dah. Kemudian hatta idza adrakahul gharqu qala amantu, aku beriman annahu la ilaha, bahwa tiada Tuhan illalladzi amanat bihi banu Israil.
kecuali Tuhannya yang diimani oleh Banu Israil, wa ana minal muslimin, saya adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi pada saat Ijrail sudah menampakkan diri bagi dirinya, berarti inilah al-ana wa qad asaita, saat ini engkau tetap telah bermaksiat, qablu, sejak sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, hai Fir'aun, engkau ini tidak bisa diterima taubatnya karena menyesal justru setelah malaikat Ijrail datang akan mencabut nyawa. An Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku sangat tahu suatu kalimat, la yakuluha ahadun inda hadratil maut, yang tidak diucapkan oleh seorang pun ketika akan hadir kepadanya kemautan, illa wajada ruhahu laha ruhan, kecuali ia akan dapatkan ruhnya itu adalah sebagai suatu ruh, hina takhruju min jasadihi, pada saat ia keluar dari jasadnya, wa kanat lahu nuron yaumal qiyamah, bila ruh itu keluar dan ruh itu berakidah la ilaha illallah, akan beda pada ruh itu ada cahaya terus yang menyertainya sampai hari kiamat. Itulah la ilaha illallah. Kemudian ada sedikit lagi. Qala Umar berkata, inni a'lamu hiyal kalimah, aku tahu betul apa yang dimaksud dengan kalimat yang Allah ibaratkan sebagai cahaya yang menemani ruh sampai hari kiamat. Si kalimat itu seperti berwujud menjadi cahaya. Kalimat apa? Qalaha allati qalaha li ammihi, yang terus Rasul berusaha berulang-ulang agar uaknya ini, si Abu Thalib, menjadi manusia yang berbeda, dari kafir menjadi seorang muslim. Dengan apa dibedakannya? Cukup di akhir hayat mengatakan la ilaha illallah. Sayang, Abu Thalib tetap menolak dan ia tetap kafir. Itu Bapak Ibu adalah pintu tobat tertutup pada saat Ijrail telah menampakkan diri kepada seseorang untuk mencabut nyawanya. Kemudian hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Nah itu kan, apakah kamu terus menunggu-nunggu, menangguh-nangguh taubatmu sampai masa malaikat datang kepadamu? Itu dalilnya Pak, bahwa ketika malaikat Ijrail datang, ya kan, dan menampakkan dirinya, maka berarti pintu tobat sudah tertutup. Ini yang tekstualnya ini Pak. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah, apakah kalian menangguh-nangguhkan taubatmu sampai harus datang dulu malaikat? Malaikat siapa Pak? Malaikat Ijrail. Aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, atau harus datang dulu di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Apa yang dimaksud? La yanfa'u nafsan imanuha, yang jiwa itu imannya sudah lagi tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, bila imannya tidak ada sedikit pun sebelum tanda-tanda kekuasaan ini datang. Aw kasabat fi aimanina, atau ia akan berusaha ya khairon, di tangan-tangan kami itu adalah kebaikan. Kulin taziru inna muntazirun, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun akan menunggu pula. Ini dua ayat, yang pertama tentang datangnya malaikat Ijrail, maka berarti sudah tertutup pintu tobat. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kiamat. Kapan itu? Setelah orang yang beriman semuanya habis. Itu Pak. Apalagi kalau sebetulnya kadang-kadang lebih ngeri Pak. Di dalam surah Al-Ma'arij kan ada yauma takunus sama'u kal muhl. Bisakah Ibu Bapak bayangkan pada hari nanti kalian menyaksikan langit meleleh seperti timah panas Pak. Kebayang Pak?
Wa takunul jibalu kal'ihin. Gunung-gunung berterbangan seperti bulu-bulu yang ringan ditiup angin. Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang temannya, kemana si Anu, kemana si Anu. Kenapa? Habis dipakai memikirkan nasib sendiri yang cuma bisa berkata, wa qalal insanu malah. Manhum, siapa gerangan mereka? La yabqa fil ardi yauma idin illa syirorun nas. Berarti peristiwa ini terjadi ketika di bumi sudah tidak ada lagi seorang pun yang beriman, gitu ya. Ayeuna aya keneh nu ka haji Pak ya? Masih ada waktu. Moal ka kiamat Pak. Kan ada hadisnya kemarin kan? Masih ada yang umroh? Nah, masih kena aya tahlilan? Masalahnya Pak, hadisnya mengatakan selama ada yang menyebut memanggil Allah tidak akan terjadi kiamat. Artinya hari tahlil teh la ilaha naon atuh hari tahlil teh. Ayo sugan teh cenah dina kamawatan, beda deui eta mah Pak, budaya yang diagamakan. Itu. Begitulah budaya yang diagamakan. Aya teh dalilna, nyaeta aya ngendoi pungkul gitu dah. Lamun sohi masih menggoreng ge, coba balik mawa berkat atuh sandu teu daek. Iya kan? Kalau saja hadisnya sohi, maka tentu kita pun akan melaksanakannya. Kasihan, hargai para ulama yang telah memisahkan sohi, hasan, dhaif. Setelah diperiksa sedemikian rumit dari masa ke masa dengan berbagai pengorbanan, lalu diketahui dhaif, kan bae dhaif oke. Nah, menika kitu-kitu teuing hargailah para ulama ya. Mereka sudah berusaha memisahkan sahih, hasan dan dhaif. Hasan masih boleh dipakai kan. Kalau dhaif mah sudah kumaha. Kemudian An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dulu dari tempat tenggelamnya. Kalau secara hakiki berarti dari sana munculnya Pak. Asalna cek urang ti wetan ka kulon, tangke mah munculna teh ti kulon. Ya. Fa idza tala'at min maghribiha, ketika matahari sudah betul-betul terbit dari barat, amanan nasu kulluh majma'un, kakarawe iman kepada Allah Tuhannya Musa, iman kepada Allah Tuhannya Isa, iman kepada Allah Tuhannya Yakub, dan seterusnya. Apa itu? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pembedanya adalah la ilaha. Tetapi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, iman sudah ditolak. Berarti itu sudah awal kiamat. Ya. Kemudian, yauma idzin, maka pada hari itu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi aimaniha khair. Ini diriwayatkan oleh Muslim, sehingga ini menjadi penjelasan dan tafsir dari ayat yang di atasnya. Terakhir, tuh Bapak kumaha tuh ari urang cenah ayeuna. Fasbir sabron jamila, sabarlah dengan kesabaran yang baik. Tidak ada seorang pun yang mengatakan saya beriman kecuali akan dihadapkan kepada ujian, rintangan, halangan. Fasbir sabron jamila. Tetaplah bersabar dengan kesabaran yang baik. Kenapa? Innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang kafir menganggap kiamat itu seolah tidak akan terjadi. Ba'ida, jauh. Wa tarawnahu qariba. Tapi engkau hai Muhammad harus melihat bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini ada nih. Yauma takunus sama'u kal muhl. Pada hari langit meleleh seperti timah panas. Wa takunul jibalu kal ihan, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang ringan. Wala yas'alu hamimun hamima, seorang kawan, seorang karib kerabat tidak akan lagi bertanya tentang kawan dan saudaranya. Kalau dalam ayat lain mah surat apa Pak? Yauma yafirrul mar'u min
akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yaumidzin sya'nun yugni. Karena ada kesibukan yang menghabiskan perhatiannya. Mereka hanya bisa berkata malaha. Ya kan? Malaha. Ada apa ini? Ada apa? Itu sudah tertutup pintu tobat.